Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Pratiwi dari kelas akuntansi 19C dengan nomor induk mahasiswa 1057311111519. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab hukum akuntan publik. Baik, yang pertama itu tanggung jawab akuntan publik. Nah, dalam melaksanakan tanggung jawabnya itu, sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Nah, sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Nah, sedangkan tanggung jawab auditor itu dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang akuntan publik berdasarkan PMK nomor 17 atau PMK nomor 01 tahun 2008 hanya dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan, sanksi pembukuan izin, dan sanksi pencabutan izin. Lebih jauh, Swedarjono dalam Sarsiti 2003 mengungkapkan bahwa auditor itu memiliki beberapa tanggung jawab, yakni tanggung jawab terhadap opini yang diberikan, tanggung jawab terhadap profesi, tanggung jawab terhadap klien, tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan, dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Baik, selanjutnya itu konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Nah, yang pertama itu konsep kehati-hatian atau prudent person, dan yang kedua itu konsep kewajiban atas tindakan orang lain, dan yang ketiga itu kurangnya hak komunikasi istimewa. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab akuntan publik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22 PBI 2001. Yang pertama, tentang transparansi kondisi keuangan bank. Pada pasal 19 menyatakan akuntan publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan bank wajib yang pertama melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik serta perjanjian kerja dan lingkup audit yang disepakati bank dan kantor akuntan publik. Yang kedua itu memberitahukan pelanggaran perundang-undangan dan keadaan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank selambat-lambatnya itu 7 hari setelah ditemukannya. Dan yang ketiga itu menyampaikan hasil audit dan manajemen letter kepada Bank Indonesia. Dan yang selanjutnya itu memenuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Baik, selanjutnya tuntunan hukum juga bisa terjadi karena yang pertama, business failure terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan. Dan yang kedua itu audit failure terjadi manakala akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing. Dan yang ketiga itu audit risk adalah risiko bahwa akuntan publik itu menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal dalam kenyataannya laporan keuangan itu mengandung salah saji material. Nah, selanjutnya ini adalah contoh fraud di Amerika Serikat. Yang pertama itu penelitian dari Penny dan Rakers pada tahun 1980. Nah, judul penelitiannya itu yakni The Effect of Gifts, Discount, Personality Characteristic, and Client Size on Perceived Auditor Independence. Yang hasil penelitiannya itu pemberian hadiah berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor, karakter personal auditor berhubungan positif dengan independen auditor. Nah, sedangkan ukuran klien itu tidak mempengaruhi secara signifikan. Selanjutnya contoh fraud di Indonesia. Yang pertama itu hasil penelitian dari Widakdo, Lesmana, dan Irwandi pada tahun 2002. Nah, judul penelitiannya itu adalah analisis pengaruh atribut-atribut kualitas terhadap kepuasan klien atau studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Nah, dalam hasil penelitiannya itu ada 6 atribut yang berpengaruh terhadap kualitas audit, yaitu memahami industri klien, responsif terhadap penggunaan laporan audit, taat pada standar auditing, komitmen terhadap kualitas audit, dan keterlibatan komite audit.
Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mau lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.